Jadi gue harus punya langkah-langkah yang tepat. Aduh, kursi gue nggak bisa muter karena kursi klasik. Hai, kali ini gue mau buat potongan habis tipis terbitlah fade. Kayak gimana? Let's go! Halo, gue Dedi pakai Y, bukan pakai I. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya, dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya. Oke, jadi video kali ini gue akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara gue motong rambut yang habis dan tipis, lalu terbitlah fade. Nah, kayak judul buku itu ya. Kayak judul buku tokoh emansipasi wanita, habis gelap terbitlah terang. Nah, kalau gua kali ini habis tipis terbitlah fade. Ya nggak apa-apa lah ya, agak nyangkut dikit lah ya. Ya benar teman-teman, potongan ini bagian samping dan belakangnya habis dan tipis, maka gue sebut fade. Apa itu fade? Fade adalah gradasi atau memudar, atau ada yang bilang juga gradasi yang halus. Nah, gradasi tapi yang halus ya. Jadi fade itu gradasi yang halus. Jadi dari mulai habis ke ada dan tebal. Kayak gitu. Jadi gradasinya halus. Oke, langsung aja gue ceritain kayak gimana cara gue buatnya. Ya, pertama tadi udah gue parting atau gue bagi rambut bagian atas dan rambut bagian bawah. Langsung lanjut ke gue pakai teknik clipper overcomb tadi sebagai baseline atau garis dasar. Itu buat gue mempermudah buat baseline ya teman-teman. Dan gue lanjut pakai guard nomor 2 kali ini. Iya, kali ini pakai guard nomor 2, ngikutin patokan yang tadi gue buat pakai teknik clipper overcomb, yaitu baseline atau garis dasar. Dan lanjut kali ini gue buat guide pandu. Jadi garis pemandu. Jadi garis ini adalah panduan di mana gue nanti akan memulai gradasinya yang dari habis ke ada tapi yang halus, smooth, memudar. Seperti itulah ya. Pokoknya gue buat guideline kali ini. Nah, itu pakai super taper dengan levering close. Oke, polanya kalian bisa perhatikan. Jadi gue mulai buatnya dari belakang ya teman-teman. Sebagai patokan, gue kunci dari belakang dan gue tarik ke depan. Jadi itu ngejaga supaya simetris teman-teman, kanan dan kiri. Jadi gue mulai dari belakang dulu buat patokan, baru dari depan ke belakang gue tarik garis supaya simetris kanan dan kiri. Nah, itu trik gue untuk supaya sama garis guideline-nya atau garis pandunya. Dan berikutnya kali ini gue pakai guard nomor 1 ya teman-teman. Ya, ini lagi pakai guard nomor 1, leveringnya close. Kan timbul garis tuh. Nah, itu garis itu gue sebut middle line atau garis tengah. Nah, setelah garis itu timbul, langsung gue ilangin. Karena tadi buatnya pakai levering close, maka ngilanginnya pakai levering open. Sesimpel itu teman-teman. Jadi buat garis, ilangin garis, leveringnya open dan close. Pokoknya di sini dibutuhkan kepekaan kita kapan dirasa butuh levering close, kapan dirasa butuh levering open. Kayak gitu aja. Simple. Oke, thank you banget udah menyimak video gua ini sampai di sini. Terutama buat teman-teman yang baru gabung di video gua atau channel gua. Ya, seperti biasa, gue tidak perlu mengingatkan kepada kalian untuk mengklik tombol like dan subscribe karena ya kalian pasti paham lah ya, untuk mendukung seorang anak bangsa berkarya. Mulai lebay gue. Dan promosi dulu, lanjut aja lah ya. Nah, tadi udah buat middle line pakai guard nomor 1, langsung gue ilangin levering close dan open. Nah, kali ini gue mau ngilangin guideline teman-teman. Nah, ngilanginnya ya udah pakai left, karena tadi buatnya pakai levering close, berarti ngilanginnya levering open. Dan gue bantu pakai guard nomor setengah untuk lebih halus lagi sambil cross check. Nah, di sini nih tipsnya. Untuk buat fade yang halus dan memudar itu butuh kejelian,
keterampilan dan kesabaran. Ya iyalah ya, untuk menghasilkan sebuah karya ya kayak gitu, butuh kesabaran, ketelitian, telaten juga. Jadi jangan ragu untuk mengulang. Kalau ada yang masih tampak garis, diulang lagi. Masih kelihatan kurang halus, diulang lagi. Memang ada fast fade ya teman-teman. Ada buat fade secara cepat. Gue tidak meragukan hasilnya fast fade atau fade secara cepat, cuman bisa dibandingkan secara detailnya antara fast fade dan fade yang betul-betul batuk mulu gue. Fade yang betul-betul memperhatikan detailnya secara jeli, telaten dan sabar. Karena ya iya, untuk menghasilkan fade yang halus dan memudar nggak bisa hanya dengan sekejap waktu. Kita bisa mengefisiensikan waktu dengan sistem. Jadi gue harus punya langkah-langkah yang tepat. Abis pakai ini buat ini, habis ini langsung buat ini. Nah itu namanya sistem. Jadi kalau udah punya sistem itu akan lebih efisien lagi waktunya. Tapi yang pasti nggak akan terlalu cepat. Contohnya 15 menit jadi bisa aja jadi. Cuman akan lebih berbeda dengan fade yang dikerjakan selama 30 menit atau sampai 45 menit. Oke, jadi fast fade sah-sah aja. Tergantung kebutuhannya apa. Tapi fade yang halus, detail dan memudar nggak butuh waktu yang sesingkat itu. Karena akan ada langkah-langkah mengulang lagi, memeriksa lagi dan sebagainya. Oke, pokoknya detail dan detail. Sabar, telaten, teliti, terampil dan kecintaan. Wede, iya makanya buat teman-teman yang mungkin ada barber, tukang cukur yang sudah mulai bosan dengan pekerjaannya, iya, kalian harus tanya diri kalian sendiri. Lo suka nggak ngerjain hal ini? Lo cinta nggak apa yang lo kerjakan? Kalau lo cinta, lo nggak akan pernah menemukan rasa bosan. Nah, kalau memang rasa bosan itu datang, itu manusiawi lah ya. Cuman lo harus memanage kebosanan lo sehingga lo cintailah pekerjaan lo untuk ya, bosan sih hal wajar, cuman lo harus bisa memanage itu atau mengkondisikannya. Kok jadi ngelantur ya? Harusnya gue jelasin langkah-langkah gue. Udah nyampe mana nih? Oh, udah nyampe gue razor di bagian bawahnya. Iya, rambut yang tersisa di bawah itu gue razor atau gue kerok pakai silet razor. Nah, makanya fade-nya ini razor fade ya teman-teman. Nah, ada perbedaan nama razor fade, skin fade atau medium fade. Nah itu ketebalan, ketipisan, nah itu bisa disesuaikan dengan selera. Kebetulan kalau kalian perhatikan model gua kali ini sangat cocok sekali kalau untuk dibuat fade karena kulitnya mendukung, kulitnya putih, bentuk kepalanya juga mendukung, jadi tidak terlalu rumit buat fade-nya asalkan kita udah punya sistem yang tadi. Dan ngomong-ngomong, model gue kali ini adalah customer loyalnya King Cats. Nah, dia udah sekitar mungkin lebih dari 5 tahun. Seingat gue dari dia SMP dan sekarang udah kuliah. Iya, lebih dari 5 tahun ya. Perkenalkan, model gue kali ini loyal customer King Cats. Oke, lanjut aja. Kayak gitu tadi. Jadi sistemnya adalah bukan sistem ya. Prinsipnya adalah buat garis, ilangin garis. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, tadi ada 3 garis. Baseline, guideline, dan middle line. Baseline itu garis dasar ya. Garis dasar di mana itu adalah area gradasinya. Guideline adalah garis pandu di mana itu memulai gradasinya dari 0 ke gradasi. Middle line garis tengah. Nah, di situ
penguncinya ya menurut gue, karena di situ area gradasinya di bagian tengah. Oke, mungkin ada yang nggak jelas, silakan tuliskan aja pertanyaan kalian di kolom komentar, karena memang sudah mulai nggak jelas gue. Oke teman-teman, seneng banget gue bisa membagikan pengalaman gue tentang mencukur. Ingat ya, cara gue ini bukan cara yang terbaik atau terbenar. Gue nggak akan berani mengklaim bahwa ini terbaik atau terbenar. Tapi inilah yang gue lakukan sehari-hari dalam membuat potongan rambut teman-teman. Tanpa berniat untuk mengajari atau menggurui, pokoknya di sini kita sharing bareng. Gue akan dengan senang hati kalau kalian menulis kritik atau saran di kolom komentar supaya jadi bahan pembelajaran gue, supaya gue pengen belajar juga, dan gue nggak akan berhenti belajar. Soalnya salah satu tujuan gue buat channel itu ya itu juga belajar. Oke. Dan tentunya AdSense juga ya. Makanya kalau nonton jangan skip iklannya. Apaan sih? Oke. Sekarang gue motong bagian atasnya. Cara motongnya gimana? Cara motongnya ya udah gue section tadi. Gue potong dengan patokan baseline teman-teman, atau garis dasar. Nah, jadi garis dasar itu selain menjadi patokan gradasinya, bisa juga jadi patokan rambut bagian atas. Tapi ingat, tidak berarti untuk rambut bagian depan, karena rambut bagian depan gue buat semakin ke depan semakin panjang. Nah, kayak gini nih contohnya. Gue berlakukan sama ya, kanan dan kiri. Nah, itu gue section menyilang dari depan ke belakang, dan gue potong sepanjang baseline-nya teman-teman. Tek. Nah, sampai di situ gue potong semakin ke depan semakin panjang. Supaya apa? Supaya nanti waktu gue styling, gue tarik ke belakang itu lebih ngikut dia, tapi nggak tumpah-tumpah di bagian belakangnya. Makanya baseline itu bisa jadi patokan untuk motong rambut bagian atasnya teman-teman. Setelah itu, nah ini nih, teknik ini adalah mengontrol supaya rambut kanan dan kiri sama panjang. Jadi gue kumpulin ke tengah rambut atasnya dan gue potong supaya kanan dan kiri sama panjang. Oke, sepertinya sudah hampir selesai. Tinggal gue keringin aja, dan nanti akan gue sasak ya ujung-ujungnya ya. Supaya apa? Supaya bertekstur natural dan lebih nanti kalau mau buat di volume juga akan lebih mudah kalau kita sasak. Tapi ingat, hanya di bagian ujung-ujungnya aja ya. Sekalipun gue ambil tengah itu dirasa kalau dibutuhkan aja. Kalau memang volume rambutnya itu sangat tebal, jadi gue bisa sasak di rambut di tengahnya. Itu pun hanya di area tengah ya teman-teman. Jangan di pinggir terus sasak di bagian tengah, itu nanti akan jadi grepes ya, lebih tepatnya. Bahasa gue grepes. Maksud gak sih kalian? Oke. Sudah gue potong rambut bagian atasnya, dan sekarang gue keringin. Udah selesai lah ya. Ini mau gue styling ini. Barusan udah gue cuci, dan sekarang mau gue styling. Stylingnya nanti side part pompadour lah ya. Karena sorry banget, angle-nya dari sini, karena gue dapet cahaya yang maksimal tuh dari sini teman-teman. Jadi gue nggak bisa kasih angle kalian muter, karena cahaya maksimal gue tuh dari sini. Dan aduh, kursi gue nggak bisa muter karena kursi klasik. Kalau kalian tahu kursi Nichiri, nah iya itu kursi nggak bisa muter. Jadi gue nggak bisa puter model gue kali ini. Oke, tinggal gue stylingnya side part pompadour. Cukup lah ya. Kayaknya gue harus pamit. Nggak harus juga sih, gue pengen pamit. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Gue Dedi, pakai Y, bukan pakai I. Pamit. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan. Gue tunggu nih saran dan kritik dari kalian supaya gue belajar juga, supaya gue bisa berkembang juga. Oke? Thank you banget udah menonton video gue. Sampai di sini sudah mendukung channel gue. Sampai di sini terutama nih buat teman-teman yang baru gabung nih. Ya, gue nggak perlu ngingetin kepada kalian untuk klik tombol like dan subscribe. Oke? Oh iya, tadi gue kasih hair powder dan sedikit
clay ya, supaya gue pengen stylingnya kali ini agak bervolume. Oke, nanti gue kasih before and afternya ya. Thank you. Kayak biasa lah ya, kata-kata terakhir. Masa bye doang sih. Terima kasih banyak dan bye.